Bapa di surga, kami ucap syukur karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Dan Kau selalu setia kepada kami. Terima kasih Yesus, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Engkau yang tinggikan, dan kami semua diberkati karena Engkau. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya. Jadi ini bulan depan kita Paskah. Jadi ini khotbah saya ini mengenai kayu salib. Ya, mengenai kayu salib. Ya, yang pertama. Jadi judulnya adalah Kristus menjamu murid-muridnya, kita makan dan minum. Ya, Lukas 22 ayat 1 sampai 32. Ya. Ini seri pertama. Ya, kita baca. Ya, seperti biasa saya cuma bacain ayatnya aja gitu ya. Saya nggak ganti. Jadi yang ayat pertama, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ya, jadi ini adalah hari Paskah, hari pembebasan. Paskah adalah Passover, pembebasan dari perbudakan waktu itu di tanah Mesir untuk bangsa Israel. Sudah dekat. Jadi hari untuk dilepaskan dari perbudakan sudah dekat. Oke? Perbudakan apa? Kita lihat ya, ayat 2. Banyak hal, kita baca di ayat 2. Perbudakannya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan. Bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Jadi, imam-imam kepala itu organisasi agamawi, ahli-ahli Taurat itu adalah ahli-ahli agamawi, teologi di zaman itu, mencari jalan untuk membunuh Yesus supaya mereka tetap berkuasa. Jadi perbudakan pertama yang Tuhan Yesus ingin melepaskan, kita orang percaya, adalah di perbudakan ajaran agamawi. Dan kaum agamawi nggak terima loh. Mereka bekerja keras untuk menjaga kerajaan agamawinya. Mereka memusuhi Yesus yang mendalilkan kasih Tuhan. Oke? Lihat di ayat berikutnya apa yang terjadi. Ayat 3. Di Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Seorang dari ke-12 murid itu. Jadi Yudas Iskariot adalah murid Yesus, tetapi lebih adalah muridnya iblis. Itulah nabi palsu. Kelihatannya seperti murid Yesus, kenyataannya muridnya iblis. Jadi iblis juga bekerja keras, memakai nabi palsu. Iblis juga memusuhi Kristus. Oke? Lalu berikutnya. Lalu pergilah Yudas nabi palsu kepada imam-imam kepala agamawi dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Mereka berunding. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Jadi kaum agamawi dan nabi palsu bekerja sama untuk dapat tetap berkuasa. Semuanya memusuhi Yesus yang mendalilkan kasih Tuhan. Oke? Ya, satu pikiran. Berikutnya ayatnya. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya, kepada nabi palsu Yudas. Ia menyetujuinya, satu pikiran, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi nabi palsu inginnya agamawi bertumbuh. Kaum agamawi dan para nabi palsu semuanya tuh jangan pikir nggak ngerti duit, sangat pandai. Mereka tuh cerdik. Seperti apa? Seperti ular. Ya. Itu yang memusuhi Tuhan Yesus. Oke? Terus lalu Yesus bagaimana? Ya, ayat 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Sekarang waktunya Tuhan untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Sudah tiba. Yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Domba Paskah adalah Kristus. Jadi apa yang Kristus lakukan dalam menghadapi musuh, yaitu agamawi dan nabi palsu, Kristus akan mati di kayu salib. Ya.
Untuk apa? Untuk apa? Ya, ini yang pertama. Lalu berikutnya disebut, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, murid yang paling utama. Katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Jadi Kristus menyiapkan perjamuan Kristus bagi para murid. Kristus dalam waktu musuh mau menyerang dan Kristus mau membebaskan kita dari perbudakan. Apa yang Kristus lakukan? Cara Kristus yang pertama, yang paling utama untuk membebaskan murid-murid yang sudah percaya lepas dari perbudakan agamawi adalah dengan cara menjamu makan. Bukan disuruh masuk sekolah teologi loh. Bukan disuruh apalin ayat loh. Bukan disuruh puasa loh. Bukan didisiplinin dan dimarahin loh. Enggak. Dengan cara apa? Diberi makan dan minum, dijamu. Dengan bagus sekali, dengan perjamuan. Ya? Oke. Di saat musuh-musuh sedang menyerang. Kaum agamawi, organisasi agamawi, nabi palsu menyerang. Yesus bilang, saya mau membebaskan anak murid-muridku dari agamawi. Dengan cara, saya membuat pesta. Ya? Ngerti ya? Ini dalam loh. Satu-satunya jalan untuk dibebaskan dari agamawi, ikut pesta sama Kristus. Jangan you pikir masuk sekolah teologi yang membebaskanmu. Satu-satunya jalan. Pesta bersama Kristus. Dijamu, makan dan minum. Oke? Lalu berikut. Jadi tujuan Yesus salah satu untuk maju kayu salib adalah dia ingin menjamu para muridnya untuk lepas dari agamawi. Di saat agamawi sedang menyerang. Makin agamawi menyerang, makin kita butuh dijamu oleh Kristus. Oke? Lalu ayat berikutnya, apa yang berikutnya? Kita lihat. Saya nggak ganti urutan ayat ini dari Tuhan. Kata mereka kepadanya, ini murid-murid, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada Tuhan rumah itu, Guru, bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Jadi perjamuan, pesta, banquet, istilah kalau bahasa Inggrisnya banquet, membutuhkan tempat. Ya, perjamuan Kristus juga sama, membutuhkan tempat. Di mana tempat itu? Oke, berikutnya. Ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu suatu ruangan di atas yang besar dan sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus pada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Jadi, ruangan tadi di mana? Dari Tuhan. Di mana? Di atas. Di atas. Murid Yesus. Tuhan mau bawa ke atas. Untuk dijamu. Dan tempatnya besar. Untuk banyak orang. Semua murid masuk. Semua tamu masuk. Ngerti enggak? Ini adalah cara Yesus melepaskan dari agamawi. Ya, lalu berikutnya, slide berikutnya. Ini 32 ayat, jadi saya cepetin ya. Dikatakan juga di ayat 12 yang sama, yang sudah lengkap. Artinya, semuanya sempurna. Gak perlu apa-apa lagi. Tanpa perlu ditambah teologi, tanpa perlu ditambah ajaran manusia, tanpa perlu apa-apa. Tanpa perlu puasa. Kejamuan kok. Begitu. Tanpa. Sudah lengkap. Untuk Kristus menjamu kita. Jadi apa yang dibutuhkan? Untuk membuat perjamuan tadi lengkap. Sempurna. Oke? Berikutnya. Ayat berikutnya. Ayat 14. Lukas 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan para rasul-rasulnya.
Dan katanya kepada mereka, jadi ini murid semua ya, bukan orang tidak percaya, ini semua sudah percaya. Hanya Tuhan mau jamu. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi perjamuan Tuhan kepada murid-murid, kepada kita yang percaya, akan menjadi lengkap. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Adanya kasih Kristus membuat perjamuan itu menjadi lengkap. Perjamuan itu adalah sukacita. Perjamuan itu adalah karena kasih. Jadi yang pertama, cara Yesus menjamu adalah dengan kasihnya. Ya, bertobatlah yang ngajarin Tuhan menghakimi manusia dengan kejam untuk supaya manusia bertumbuh. Bertobatlah pengajaran agamawi. Tuhan mengajarkan dengan kasihnya menjamu. Ya, supaya lepas dari perbudakan ahli-ahli agamawi. Ya, supaya kita semua dilepaskan. Ya, lalu berikutnya. Itu satu. Yang kedua apa lagi? Sebab aku berkata padamu, aku tidak akan memakannya lagi, ya, sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ya. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Jadi, makanan tadi dan anggur itu mengacu ke kerajaan Allah. Pada waktu itu hanya simbol makan dan minum itu. Tapi yang Tuhan ingin berikan adalah kerajaan Allah yang sebenarnya dalam bentuk makanan dan minuman. Jadi itu adalah hal kedua yang membuat perjamuan Kristus menjadi lengkap. Dua hal tadi, selalu dua hal. Kasih Tuhan dan hartanya, kerajaan Allah, miliknya. Itu yang dia ingin pakai untuk menjamu kita. Ya. Saat berikutnya, jadi perjamuan Kristus menjadi sempurna untuk kita. Sempurna. Sempurna, tidak perlu tambah apa-apa lagi. Tidak perlu tambah dengan dua puasamu. Tidak perlu tambah dengan keahlian teologiamu. Tidak perlu tambah dengan guru-guru agamawi tertentu. Nggak perlu. Menjadi sempurna. Karena ada dua hal. Kasih Kristus dan berkat kerajaan Allah melalui Kristus. Dua hal. Cuma dua hal selalu. Dua berkat ini lengkap. Ya, Tuhan memberikan dirinya dan hartanya. Tidak ada manusia yang bisa menambahkan. Dan Tuhan melarang seluruh manusia untuk menambahkan. Dari yang sempurna. Karena yang mau menambahkan, berarti mereka masih belum mengenal atau masih menyangkal Kristus. Masih menyangkal kesempurnaan Tuhan. Bertobatlah mereka. Ya. Lalu berikutnya, apa yang dilakukan? Kemudian ia mengambil sebuah cawan, nanti kita perjamuan kudus hari ini ya, mengucap syukur lalu berkata. Jadi ini sharing ini juga mengenai perjamuan kudus ya. Jadi maka saya pilih minggu pertama. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ya, yang 17. Jadi berkat kerajaan Allah itu adalah seperti anggur. Anggur apa? Manis. Membuat hidupnya yang menerima manis. Cara Tuhan menumbuhkanmu adalah dengan memberkatimu supaya hidupmu manis. Bukan dipukulin seperti yang diajarin oleh banyak gereja. Bertobatlah yang ngajarin seperti itu. Dengan cara memberikan kau kemanisan dari Tuhan seperti pokok anggur. Dan buah anggur dimulai dari benih yang kecil. Selalu benih kerajaan Allah. Tapi akan tumbuh jadi besar. Ya? Diberikan dengan kemanisan. Dengan kasihnya. Ya? Oke. Lalu berikutnya.
Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dipecahin rotinya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Semua dapat. Semua dapat. Kerajaan Allah, tubuh Kristus yang dikorbankan, cukup besar untuk semua orang yang mau menerimanya. Di sini tidak ada yang tidak dapat. Semuanya dikasih. Semua ya dikasih. Kita enggak? Termasuk Yudas pun diberikan loh. Cuman Yudas nggak ngerti. Oh, kasih Tuhan. Semua dapat. Jadi yang pikir, oh Hongki, siapa yang dapat? Semua dapat. Ya. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang diselumpahkan bagi kamu. Dikasihnya kapan? Semuanya. Dikatakan sesudah makan. Makan. Udah kenyang? Harus kenyang. Kalau nggak bertumbuh. Orang kalau lapar, sakit mah, mesti kenyang. Ya. Jadi kasih Kristus diberikan bagi semua yang mau menerimanya sampai kenyang. Itu cara Tuhan menumbuhkan. Ngerti enggak? Jadi begitu. Lalu, saat berikutnya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Ini bedanya dengan makan minum di dunia. Makan minum di dunia nggak ingat Tuhan. Makan minum yang Tuhan mau dari kerajaan Allah. Mengingat dia. Mengingat kasih Tuhan. Peringatan akan aku. Makanya di dalam perjamuan kudus. Tapi saya ganti dengan kata perjamuan Kristus ya. Sama aja. Lebih bagus perjamuan Kristus. Yang penting bukan cawan dan minumnya. Peringatan. Mengingat akan aku. Ya, kan dasarnya dari dia. Peringatan. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Sesudah makan. Makan sampai kenyang. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ingat bahwa aku tuh mengasihimu sampai kematianku. Jadi Yesus ingin kita makan dan minum dari perjamuannya dengan berkat kerajaan Allah yang kita terima. Supaya kita lepas dari agamawi dengan cara mengenal kebesaran kasihnya. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan agamawi. Mengenal kasih Tuhan. Kalau you cuma kenal kasih pendeta, kau masih di agamawi. Kalau kau masih kenal kasih teologi, kamu masih di agamawi. Kalau kamu masih kenal kasih dari manusia lain, kamu masih agamawi. Tapi waktu kau mengenal dan bergantung pada kasih Tuhan, kau lepas dari agamawi. Penting nggak? Dan kau kan luar biasa majunya. Oke? Melalui perjamuan supaya sukacita. Lalu berikutnya. Jadi perjamuan Kristus, iblis telah membujuk manusia untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis membujuk Adam dan Hawa untuk dijamu. Tapi sebenarnya bukan milik iblis tuh. Milik Adam dengan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Rusak semua. Karena makan dari iblis. Pengetahuan baik dan jahat. Pakai otak untuk mengerti Tuhan. Pakai otak untuk mendapat berkat Tuhan. Pakai otak untuk pakai otak manusia untuk pekerjaan Tuhan. Mana bisa? Berkat Tuhan dia dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan dia dari Tuhan. Kok pakai manusia? Menjadi seperti Tuhan. Dia dari Tuhan, nggak bisa dari manusia. Bertobatlah yang ngajarin seperti itu. Pakai manusia. Dia bilang, pikiranku bukan pikiranmu. Lebih tinggi. Jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Bertobatlah yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuklah orang mereka yang mengandalkan kekuatan manusia. Di Yeremia. Tapi diberkatilah yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi sekarang Kristus sekarang ingin kita makan. Bukan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Yang kita sudah makan. Tapi kita sekarang, Tuhan ingin menjamu kita dengan kasih-Nya.
yaitu melalui berkat kerajaan Allah atau kerajaan surga. Kerajaan Allah, kerajaan Kristus. Ya, sama, cuma beda. Ini satu-satunya. Satu-satunya cara. Kau boleh belajar Alkitab sampai mati. Kau belajar sekarang teologi dari guru yang paling pintar pun 1.000.000 tahun. Kau tidak akan lepas dari agamamu. Hanya pada waktu kau makan dari kasih Kristus, kau akan lepas. Karena yang membuat kita dosa, jatuh, adalah makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Buah itu tidak bisa membebaskan kita. Yang bisa membebaskan kita adalah makan buah yang lain. Buah dari kasih Tuhan. Pohon kehidupan. Kerajaan Allah. Satu-satunya jalan yang bisa membebaskan. Bukan pertobatanmu. Bukan teologiamu. Bukan organisasi gereja. Bukan pendeta. Bukan mereka yang mengaku mereka dipanggil atau ahli teologi. Mereka sama sekali tidak mampu. 1 miliar tahun pun mereka tidak mampu. Ya, buah pengetahuan baik dan jahat menghasilkan buah pengetahuan baik dan jahat. Tidak bisa ke Tuhan. Tidak bisa ke Tuhan. Hanya buah dari pohon kehidupan, kasih Tuhan yang bisa membawa kamu ke Tuhan. Lepas dari buah pengetahuan baik dan jahat. Lepas dari agama. Oke? Lalu berikutnya. Lihat apa yang terjadi. Saat Tuhan mengajarkan kasih Tuhan. Apakah agamawi berdiam diri? No. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Tangan orang yang menyangkalku ada di gereja. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ia diserahkan. Kalau agamawi di gereja akan menderita, akan mendapat celaka. Saya bilangin, bukan saya yang ngomong, Alkitab. Celakalah manusia agamawi di gereja. Bukan kehilangan keselamatan, saya nggak ngomong itu. Celaka ya celaka. Apapun juga artinya. Manusia agamawi di gereja. Dan tapi yang penting di sini, kehadiran dari manusia-manusia agamawi di perjamuan yang ikut makan tidak dapat menghentikan perjamuan Kristus untuk kita. Pekerjaan teologi agamawi tidak bisa menghendaki pekerjaan Kristus. Ya? Dan sudah dibacain. Di gereja akan ada orang-orang agamawi memusuhi tanpa sadar, memusuhi Kristus. Orang tersebut tetap makan karena Tuhan mengasihi. Tapi orang tersebut tidak bisa menghentikan karya Kristus kepada kita. Ya, lalu berikutnya. Nah ini lihat ya, kenapa Kristus menjamu murid-murid? Kita adalah murid-murid. Kita juga harus dijamu. Harus satu-satunya jalan untuk maju. Menerima makan minum dari Kristus. Ayat 23, ini sebabnya. Lalu mulailah mereka mempersoalkan, mereka itu murid-murid, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian? Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid, orang percaya. Ya, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Karena murid-murid orang percaya, otaknya masih agamawi. Ngomongnya, sinode mana yang paling besar? Pendeta mana yang paling besar? Sekolah teologi mana yang paling bagus? Negara mana yang paling Kristen? Karena para murid orang percaya. Jadi bukan keselamatan. Ya. Mereka udah anak. Masih dikuasai pengetahuan baik dan jahat. Jadi para murid itu ingin tahu siapa yang terbesar. Mereka mau jadi terbesar, pengen yang terbesar. Otaknya masih begitu. Ya. Karena itu Tuhan marah nggak? Nggak. Tapi Tuhan tahu.
ini saya mesti tolong. Oke, kita lihat ya terusnya. Saya nggak ganti ayat aja. Lihat berikutnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa yang memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Jadi Tuhan bilang, di kerajaan manusia yang terbesar, raja-rajanya, adalah yang paling berkuasa. Karena kerajaan manusia selalu mengutamakan kekuatan diri sendiri. Di kerajaan manusia siapa? Manusia. Siapa yang berkuasa manusia itu? Yang paling kuat. Yang paling hebat. Maka ini pikiran murid-murid, karena murid dia Tuhan ajarin, karena murid-murid masih di situ. Nanti kita lihat. Ya, apa yang terjadi. Supaya ngerti ceritanya kenapa harus makan dan minum. Kenapa Yesus menjamu makan? Karena murid-murid itu masih begitu otaknya. Masih dipenuhi pengetahuan baik dan jahat. Meskipun luar percaya. Lalu berikutnya. Tetapi kamu tidaklah demikian. Jadi Tuhan tidak mau mereka seperti itu. Melainkan yang terbesar di antara kamu. Hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Di dalam kerajaan Allah yang terbesar adalah yang tidak mengutamakan diri sendiri. Mau menjadi pelayan. Karena kerajaan Allah tidak didasarkan pada kekuatan diri sendiri, tetapi didasarkan pada kasih. Ketiga. Yang terbesar di kerajaan Allah. Bukan yang paling pintar. Bukan yang paling hebat. Bukan yang paling kaya. Tapi yang paling kasih. Dan paling tidak mengutamakan diri sendiri. Oke, lalu berikutnya. Ya, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Mana yang lebih besar? Yang melayani. Bukankah dia yang duduk makan menurut manusia? Tetapi Yesus, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di kerajaan Allah yang terbesar adalah yang mengasihi atau melayani. Ya. Dan Yesus menjadi yang terbesar. Yesus yang terbesar menjadi terbesar. Karena Yesus tidak mengutamakan diri sendiri dengan melayani dan menjadi sekasih. Yesus jadi terbesar bukan karena dia Tuhan. Karena dia tidak ada diri sendiri. Dia sama sekali tidak ada agamawi. Oke? Lalu berikutnya. Ini sekarang Yesus berkata kepada kita. Kamulah yang tinggal bersama-sama dengan aku, yang terbesar. Dalam segala percobaan yang aku alami. Siapa yang dicobai? Kalau agamawi, dan kita tahu ya. Kita dicobai itu. Adam dan Hawa dicobai itu. Iblis itu. Tapi isi ayatnya nggak gitu loh. Yang bagi yang mau tinggal di dalam Yesus. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Bersama dengan aku. Dalam segala percobaan yang aku alami. Murid-murid kita adalah yang tinggal di dalam perjamuan Kristus. Itu murid yang sebenarnya. Di dalam perjamuan Kristus, jika engkau ada murid-murid yang sebenarnya yang mau tinggal di dalam perjamuan Kristus. Pada saat ada pengacau, mau mencobaimu, mau mengganggumu, yang hadapin bukan kau yang duduk di meja. Yang menghadapi adalah pelayan, yaitu Kristus. Artinya, makanya dalam segala percobaan yang aku alami, bukan yang engkau alami. Engkau duduk di meja dengan manis. Ada pengacau agamawi, Kristus yang menghadapi. Karena kau adalah tamunya Kristus. Ngerti nggak? Yang tinggal di dalam Kristus seperti kita. Manusia agamawi di gereja. Gereja yang paling besar-besar. Takut semua hari pencobaan. Saya bilang, takutlah engkau. Karena engkau memang yang akan menghadapi. Karena engkau tidak mengenal kasih Tuhan. Takutlah engkau. Kalau Hongki, kita, dan saya harap kita semua. Saya tidak takut. Kenapa?
Bukan saya yang hadapi hari pencobaan. Tahu nggak? Karena Kristus yang menghadapi, saya di belakang Kristus. Mereka, kau hadapi sendiri pencobaan itu yang berat. Antikris lah apa terserah. Agamawi. Kau takut? Yes, kau harus takut. Kenapa? Sesuai iman percayamu, kau berdasarkan kekuatan sendiri. Kau yang ada di pencobaan. Kita lihat kau kuat atau tidak. Tapi saya bergantung makasih Tuhan. Saya dijamu oleh Kristus. Dan saya harap kalian semua di sini juga begitu. Pada waktu pencobaan, Kristus yang menghadapi, bukan saya. Segala pencobaan yang aku alami, bukan kau. Aku di depanmu menghadapi pengacau itu. Sebagai pelayan yang baik, dia yang berperang. Supaya tamunya duduk manis. Makan di meja perjamuan Kristus. Ya, mana menghadapi perang? Iblis. Nabi palsu. Organisasi agamawi. Pemimpin agamawi. Tuhan bilang, kau duduk. Aku yang hadapi. Oke? Lalu berikutnya. Inilah cara Kristus melepaskan murid-murid dari agama. Lalu berikutnya. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan surga. Bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kerajaan surga, kerajaan Allah telah diberikan hak kepada Kristus. Untuk Kristus berikan pada kita. Bahwa kamu akan makan minum sesemeja dengan aku di dalam kerajaanku. Kerajaan surga, kerajaan Allah, ya kerajaan Kristus juga, sama itu. Ya, kerajaanku. Dan kamu akan duduk di menghakimi ke-12 orang suku Israel. Jadi Yesus yang akan menjamu kita, para murid. Dengan makan dan minum, dengan berkat kerajaan Allah. Dengan berkat kerajaan Kristus. Dengan berkat kerajaan surga. Di dalam kasih-Nya. Dan Tuhan bilang, aku yang nentukan kamu dapat apa. Dapat semua kamu, saya kasih tahu. Cuma soal waktu aja. Karena kenapa? Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Apa yang Bapak berikan kepada Kristus? Semua. Apa yang Kristus berikan bagi kamu? Semua. Kaki naik ke atas baru turun. Ya, lalu berikutnya. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghadapi ke-12 orang Israel. Yang mau percaya seperti ini, yang mau ditumbuhkan dengan makan dan minum dari Kristus. Kamu makan dulu, saya udah makan. Kau akan menjadi, ya, kau akan lebih besar dari gereja agamawi. Jangan kira sama di kerajaan Allah. Yang menerima, ya terima. Itu berkatnya. Bukan Tuhan pilih kasih. Yang tolak, ya nggak dapat. Ke-12 suku Israel yang masih agamawi. Tahu nggak? Nah, maka minum jangan Kristus akan bertumbuh lebih tinggi dari gereja agamawi. Pasti. Saya kasih tahu. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tuhan akan menghormati yang menolak. Kalau Tuhanmu adalah teologiamu, silakan. Oke, lalu berikutnya. Jadi inilah perjamuan Kristus. Yesus menjamu para murid agar para murid hidupnya diberkati sempurna dengan berkat kerajaan Allah dan kasih-Nya. Makan dan minum agar bertumbuh mengalahkan agamawi. Selalu ditolong Kristus saat menghadapi pencobaan. Inilah karya Kristus di kayu salib. Jadi begini, bagaimanakah manusia bisa bertumbuh? Anak-anak bertumbuh karena dikasihi oleh orang tuanya, lalu diberi makan dan minum. Bukan sekolah SD-mu yang menumbuhkanmu, atau sekolah SMP-mu yang menumbuhkanmu. Yang menumbuhkanmu adalah kasih dari orang tua. Lalu, orang tua tadi memberi makan dan minum. Sehingga fisikmu bertumbuh. Bukan teologiamu yang menumbuhkanmu. Tapi makan, cicip, makan. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik.
Berbahagialah orang yang mengadakan perlindungannya. Itu. Makan dan minum. Satu-satunya jalan untuk tumbuh. Menerima, mengerti, menerima, makan. Berkat Tuhan. Oke? Dan selalu ditolong dalam pencobaan. Karena dia adalah pelayan. Tuhan yang hadapi. Jangan takut dengan hari-hari pencobaan. Jangan takut dengan teori-teori eskatologi. Nonsense. Yang itu untuk mereka, bukan untuk kita. Hari pencobaan. Bagi dunia, bukan bagimu. Kita akan ini. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang kepada dunia. Kepada gereja. Aku akan melindungi engkau. Aku yang hadapi. Jangan seperti gereja Kamawi. Jangan ikut gereja Kamawi. Mereka akan menghadapi pencobaan. Kau tidak. Kita tidak. Berikutnya. Jadi Yesus menjadi para murid. Karena Yesus tahu apa yang akan dibutuhkan oleh para murid. Oke? Kita ingat. Pada waktu itu, para murid masih seperti anak kecil. Yang perlu diberi makan dan minum supaya bertumbuh. Oke? Dan banyak orang di dunia hari ini yang Kristen, termasuk yang udah tua-tua, seperti bisa kayak anak kecil. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Kenapa Tuhan menjamu? Karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh para murid. Lalu berikutnya. Ya, ayat berikutnya. Di Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon. Lihat iblislah menuntun untuk menampi kamu seperti gandum. Simon adalah murid Yesus. Benar enggak? Orang percaya. Seperti murid yang lain juga. Bahkan Petrus lebih kuat. Enggak juga. Tapi Petrus, murid Yesus, pada waktu itu adalah seperti tanaman gandum yang mudah digoyangkan oleh agamawi. Masih seperti anak kecil. Seperti khotbah saya kalau seringkali saya sarankan mereka jalan surga. Ya tuh. Masih seperti tanaman gandum di tengah tanaman ilalang. Masih digoyangin oleh agamawi. Dan anak kecil perlu ditolong dan dilindungi. Itulah kenapa Yesus melayani di perjamuan. Karena dia harus melindungi anak kecil seperti Petrus yang seperti gandum. Dan dia harus memberikan Petrus itu supaya nggak bertumbuh. Kalau anak kecil itu gampang digoyangin oleh ajaran agamawi. Teologi tertentu aja udah goyang. Lihat orang pintar tertentu aja udah goyang. Seperti anak kecil. Tuhan mengasihi, perlu ditumbuh. Tapi Tuhan ingin menumbuhkan dan Tuhan ingin melindungi. Ya, seperti gandum. Lalu apa berikutnya? Dan inilah cara Tuhan menjamu Petrus. Perjamuan yang bukan hanya makan minum yang asli, tapi langsung terhadap Petrus. Tetapi aku telah berdoa untuk kau. Inilah perjamuan kudus, perjamuannya Yesus untuk Petrus. Supaya imanmu jangan gugur. Beginilah cara Tuhan melayani Petrus di perjamuan. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jadi perjamuan Kristus untuk Petrus bukan hanya makan waktu perjamuan tadi. The Last Supper, bukan. Tetapi juga melayani Petrus dengan cara menguatkan Petrus agar tidak gugur dalam pencobaan. Lalu berikutnya. Dan inilah juga cara Tuhan melayani Petrus di perjamuannya. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Perjamuan Kristus untuk Petrus. Yesus memberi makan kepada Petrus supaya tumbuh Petrus menjadi kuat. Imanmu tumbuh menjadi kuat. Kau bisa menghadapi seluruh ajaran teologi manusia tanpa kau goyang. Kau bisa menghadapi seluruh ajaran manusia yang memakai jabatan imam kepala maupun ahli-ahli Taurat pun. Kau tidak goyang.
supaya kau kuat, tumbuh. Bukan anak kecil yang gampang digoyangkan. Jika kau masih terpesona terhadap orang tertentu yang kau pikir ahli di bidang teologi, saya kasih tahu, kau masih anak-anak kecil. Jika masih ada orang-orang yang memesonamu. Tapi Petrus Tuhan tumbuhkan dari kecil seperti biji sesawi menjadi pohon yang kuat yang tidak lagi tergoyahkan oleh burung-burung para pengajar agamawi. Kita tahu Petrus seperti itu. Petrus menyangkal 3 kali. Jatuh 3 kali. Tapi akhirnya Petrus tumbuh. Dan Petrus tidak pernah menyangkal keempat kali. Seluruh ahli Taurat. Manakah yang aku harus dengar? Manusia atau Tuhan? Di depan pengadilan. Orang teologi semua. Manakah yang aku harus dengar? Manusia atau Tuhan? Jawab. Petrus tidak pernah jatuh lagi. Tumbuh. Karena makan dan minum dari Tuhan. Menjadi kuat. Anak kecil setelah makan dan minum badannya jadi tumbuh. Menjadi kuat. Enggak lagi digoyahkan oleh agamawi. Ya? Dan pada waktu sudah kuat. Saat berikutnya. Kuatkanlah saudara-saudara. Jika hanya kau sudah kuat, baru kau bisa menguatkan. Kalau kau masih goyang, oh ini pengajar ini hebat, pengajar itu hebat, saya bilangin kamu nggak pantas jadi guru. Kamu nggak pantas ngajarin orang. Karena Tuhanmu belum Tuhan Kristus. Tuhanmu pengajar agamawi. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Kalau engkau sudah kuat, sudah lewat, baru kau layak untuk menguatkan orang lain. Yang lemah tidak bisa menguatkan orang lain. Hanya yang kuat, yang mampu, yang sudah lepas, yang bisa menguatkan orang lain supaya tidak jatuh. Ya, dapat menjadi saluran kasih Kristus bagi Tuhan, bagi orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya tutup dengan 2 slide ini. Jadi dari awal, murid iblis adalah namanya Hawa, keturunannya. Makan dari buah pengetahuan baik dan jahat dalam ajaran agamawi untuk menjadi seperti Tuhan dengan pengetahuan baik dan jahat. Apa hasilnya, Pak? Orang agamawi. Kita bisa lihat di gereja juga banyak kan kok. Selalu lapar dan gelisah. Itu wujud agamawi. Lapar dan gelisah. Seperti di padang gurun. Kalau sekarang you udah tahu, you kan bisa lihat. Saya tahu, saya bisa melihat dengan mudah. Kalau Tuhan sudah bukakan. Mana yang agamawi? Gampang banget. Yang lapar dan gelisah. Akhirnya apa? Pada waktu mereka gelisah, mereka sudah menyangkal Tuhan. Pada waktu mereka lapar, berarti mereka belum kenal Tuhan sepenuhnya. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Murid Kristus. Tuhan ingin jamu dengan makan dari kasih-Nya dan berkat kerajaan Allah. Diberkati kau, luar biasa. Yang ngerti ini, kau akan diberkati. Cara Tuhan bikin kau tumbuh adalah kau diberkati luar biasa, tahu gak? Tapi lepas dari agamawi. Jangan makan makanan iblis. Pada waktu kau ngerti ini, cara Tuhan memberkatimu. Cara Tuhan membuat kau tumbuh sesuai kehendaknya. Bikin kamu happy. Makan dan minum supaya kenyang. Anak kecil bagaimana caranya bertumbuh kalau nggak dikasih makan dan minum? Dalam perjamuannya. Sehingga kau kenyang. Kalau kau lapar, sakit mah. Kalau kenyang, cepat bertumbuh. Bertumbuh. Dan selalu dilindungi karena kau masih kecil. Tapi saya harap di sini cepat tumbuh jadi gede. Dan pada waktu kau kuat,
kau tumbuh besar, kau kuat. Nggak lagi digoyangkan oleh satu pendeta pun, satu manusia pun, siapapun juga di bawah dia. Dan kau akan baru, kau layak, kau otomatis menjadi kesaksian bagi Kristus. Bukan lagi kesaksian bagi dunia. Atau kesaksian bagi gereja. Atau kesaksian bagi aliran tertentu. Kau menjadi kesaksian bagi Kristus. Pasti. Ya. Jadi, itu cara Tuhan. Ya, happy ya. Makan dan minum, menerima sukacita. Yesus mati di kayu salib. Karena Yesus ingin menjamu para muridnya. Dengan dirinya, korbanin. Makanan dan minuman dari dia sendiri. Dengan kasihnya, yaitu berkat kerajaan Allah, yaitu semua yang dia miliki. Termasuk tubuhnya. Agar kita kenyang. Kita tumbuh. Dan kita selalu dilindungi. Dia yang hadapin. Jangan pusing dengan dunia yang agamawi. Nggak apa-apa. Bukan urusan saya. Bukan urusanmu. Kristus yang hadapi. Pada waktu kita telah tumbuh, kuat, kita dewasa. Itu namanya dewasa. Kita akan menjadi otomatis kesaksian memuliakan Kristus. Bukan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan gereja, bukan memuliakan aliran tertentu, bukan memuliakan sinode atau siapa. Hanya memuliakan Kristus. Itulah yang namanya murid-murid Kristus. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa lalu kita masuk ke jamuan kudus. Bapa di surga, terima kasih Yesus, segala berkat-Mu, segala kasih-Mu yang begitu dahsyat. Dan terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberikan segalanya dan Engkau yang memberikan begitu indah, begitu enak ya Tuhan supaya kami bisa tumbuh menjadi dewasa dengan selalu dilayani di dalam pesta-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.